Guru ini selalu memberikan satu kapas susu kepada seorang murid sebelum setiap pelajaran. Dia berkata, setiap 15 detik kapas itu harus diketuk. Dia membuat taruhan dengan murid-murid nakal yang tidak pernah memperhatikan. Kalau mereka bisa duduk diam sepanjang pelajaran, dia akan minum seluruh susu kapas itu sekaligus. Anak-anak hanya ingin melihat dia muntah. Tapi untuk pertama kalinya mereka semua bersatu. Setiap kali ada yang hampir membuat masalah, murid lain langsung menghentikannya. Waktu pun berlalu. Susu di atas meja perlahan berkurang dan garis-garis catatan di papan tulis makin banyak. Tanpa sadar, anak-anak sudah melewati seluruh jam pelajaran dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan. Karena satu guru ini, kelas terburuk di sekolah tiba-tiba berubah menjadi kelas dengan nilai tertinggi. Tapi saat Mr. Clark berpikir semuanya akan baik-baik saja, dia malah dipecat. Alasannya, dia menentang rencana kepala sekolah untuk menaikkan uang sekolah. Para orang tua ingin Clark tetap tinggal, tetapi kepala sekolah bersikeras untuk menyingkirkannya. Akhirnya Mark terpaksa pergi ke New York untuk mencari pekerjaan baru. Namun kenyataan membuatnya terkejut. Sekolah-sekolah besar di kota tidak tertarik mempekerjakan guru dari kota kecil. Dia hidup dari kerja paruh waktu sambil terus mencari pekerjaan. Suatu hari ketika pergi ke wawancara, dia melihat seorang guru berteriak pada seorang murid. Clark segera berlari untuk melerai. Situasi baru tenang setelah kepala sekolah datang. Dengan marah guru itu berkata, ambil saja anak-anak nakal ini, lalu langsung keluar dan berhenti kerja. Clark berkata, saya bisa mulai mengajar sekarang juga. Melihat rekam jejak Clark, kepala sekolah langsung menawarinya kelas unggulan. Tapi perhatian Clark justru tertuju pada kelas di depannya, di mana tidak ada satupun murid yang memperhatikan. Di dalam kelas, anak-anak berperilaku sesuka hati. Tahun-tahun kebiasaan buruk terlihat jelas dari setiap tindakan mereka. Kepala sekolah sama sekali tidak menyangka Clark akan memilih kelas itu. Dia menjelaskan bahwa karena kelas ini sudah 6 guru yang mengundurkan diri. Namun Clark menolak mengubah keputusannya. Dia percaya setiap anak yang sulit sebenarnya hanyalah anak yang tertinggal. Tapi rasa percaya dirinya tidak memberinya awal yang baik. Di hari pertama, murid-murid menyambutnya dengan cara yang sangat buruk. Shamika, jangan begitu. Shamika adalah murid paling nakal di kelas. Atas provokasinya, seluruh ruangan langsung berubah menjadi kekacauan. Kondisi kelas benar-benar berantakan. Bahkan petugas kebersihan pun ragu, apa guru ini bisa mengendalikan mereka atau tidak. Clark membersihkan semuanya dan saat keluar, dia melihat mobilnya penuh coretan grafiti. Namun dari pengalaman bertahun-tahun, Clark tahu bahwa di balik setiap perilaku buruk selalu ada sebuah cerita. Dia mendatangi rumah murid-murid satu persatu. Seperti yang dia curigai, kondisi setiap anak ternyata sangat sulit. Ada yang baru berusia 12 tahun, tetapi sudah harus bertanggung jawab atas 3 adik kecilnya. Ada juga yang di rumahnya, anak perempuan sama sekali tidak dihargai. Clark pun mengerti. Anak-anak ini bukan benci belajar. Mereka hanyalah hasil dari keadaan hidup mereka. Bagaimanapun juga, orang tua adalah guru pertama bagi anak. Dalam usahanya mengubah murid-murid, Clark menyiapkan sebuah kejutan. Dia mengecat ulang dinding kelas dengan warna-warna baru. Dia ingin menunjukkan pada mereka bagaimana cat digunakan dengan cara yang benar. Bukan seperti coretan jahil di mobilnya. Tapi anak-anak tidak menghargainya. Bahkan kepala sekolah mempermalukan Clark di depan seluruh kelas. Dia berkata, sekolah saya, aturan saya, kehendak saya. Sejak awal Clark memang tidak punya banyak wibawa. Sekarang setelah penghinaan itu, wibawanya makin runtuh di mata murid-murid. Shamika sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Subscribe untuk mengetahui bagian berikutnya. Segera